إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Baik ikhwan yang saya cintai, kita melanjutkan kembali kajian kita dari kitab hadis terbesar dan tersahih, bahkan sesahih-sahih kitab sesudah kitabullah Al-Quran. Itu Sahih Al-Bukhari, dan kita masih berada pada bab ke-48 mengenai bolehkah kubur atau pekuburan orang-orang musyrikin dibongkar, dipindahkan, dan tempat itu dijadikan masjid. Boleh atau tidak? Jawabnya ada di hadis 428. Boleh. Dengan syarat dibongkar dulu. Berarti tidak boleh membuat masjid di kuburan. Dengan sendirinya tidak boleh salat di kuburan. Sebab apabila tidak dibongkar terlebih dahulu, terkena dengan laknat Allah dan Rasulnya. Bukhari mengutip hadis yang nanti beliau akan memausulkannya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi yang telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid-masjid. Oleh karena itu para sahabat, sesuai dengan ajaran Islam terhadap kubur, tidak berlebihan dan tidak mengurangi hak. Sama seperti seluruh ajaran Islam, i'tidal, lurus, tengah-tengah. Tidak berlebihan, al-ghulu, dan tidak taksir, mengurangi hak. Dibolehkan oleh Nabi SAW menziarahi kubur setelah sebelumnya beliau melarang. Karena para sahabat baru saja meninggalkan kekufuran. Karena awal kesyirikan terjadi di permukaan bumi disebabkan berlebihan terhadap orang-orang saleh. Dan hadisnya dibawakan oleh Al-Imam, hadis ke-427. Bagaimana mereka orang-orang Yahudi dan Nasara mendapat laknat Allah karena telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka dan orang-orang yang saleh di antara mereka
sebagai masjid, yakni rumah peribadatan mereka. Kalau Kristen, Nasara ya dijadikan sebagai gereja, Yahudi dijadikan sebagai bi'ahnya. Setelah para sahabat kuat akidahnya, maka beliau mengizinkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku pernah melarangmu dari menziarahi kubur. Awalnya dilarang. Fazurul kubur. Maka sekarang ziarahilah kubur. Apa faedahnya? Untuk yang menziarahi, yaitu sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, mengingatkan akhirat, yakni kematian. Ini ibrah, pelajaran yang besar, dan hikmah dibolehkannya ziarah kubur. Mengingatkan akhirat, melembutkan hati, membuat mata-mata menangis, mengingat akan kematian. Ini faedah bagi yang menziarahi. Apa faedah bagi yang mati? Apa faedahnya? Ad-doa, istighfar, memohon kepada Allah agar mereka diampunkan. Doa. Tetapi sebagian manusia mengubah ini, apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Bahwa ziarah kubur itu bermanfaat bagi yang menziarahi, yaitu mengingatkannya akan kematian dan negeri akhirat, dan bermanfaat bagi mayit dari doa mereka. Ini kalau yang diziarahi kuburnya kaum muslimin atau kubur-kubur tertentu dari kaum muslimin. Doa, ad-doa, didoakan, menghadap ke kiblat dan boleh mengangkat tangan. Dimohonkan ampun, didoakan kebaikan, dan seterusnya. Manfaat. Sebatas itulah. Tidak boleh lebih. Dan kubur pun harus diratakan. Ingat hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Muslim, yang mengutus pejabatnya untuk menghancurkan patung dan meratakan kubur. Oleh karena itu mendirikan bangunan, kuba-kuba. Ini terkena hadis ini. Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Ya. Kaum kuburiyun yakni orang-orang yang gulat, yang berlebihan dan melampaui batas terhadap kubur dalam membesarkan dan mensucikannya. Dan mereka mempunyai keyakinan yang keyakinan itu tidak boleh diterapkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mereka meyakini bahwa mayit ini dapat memberikan manfaat dan menolak mudarat. Dan ini syirkul akbar. Mereka meminta hajat mereka, keperluan mereka kepada mayit dan lain sebagainya. Terbalik.
maka mereka merusak diri mereka sendiri dan merusak orang-orang yang mati itu. Harusnya orang-orang yang mati itu didoakan dan mereka berhajat kepada doa, bukan dimintai. Kalau kubur-kubur tertentu, ini kuburiyun. Saya ada pembahasan di kitab Al-Masail 1 tentang kuburiyun. Ya. Hadis yang ke-427 kan jelas di situ dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, inna ulaiki idza kana fihim ar-rajulus salih famata banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwara fa ulaika syirarul khalqi 'inda Allah yaumil qiyamah. Sesungguhnya mereka itu, yakni Ummu Habibah dan Ummu Salamah, dua orang ummahatul mu'minin, menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gereja yang bernama Gereja Maria yang mereka lihat di negeri Habasyah ya. Yang di situ terdapat patung-patung yang dipahat, dilukis dengan bentuk orang. Seperti yang disaksikan oleh orang banyak. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya mereka itu apabila ada di tengah-tengah mereka orang yang saleh dan mati, lalu mereka bangun di atasnya rumah peribadatan. Masjid di sini maksudnya bukan masjid seperti kita ini, tidak. Masjid tempat sujud, tempat peribadatan. Kalau mereka namanya kanisatun, gereja. Ummu Habibah dan Ummu Salamah mengatakan kanisatan, gereja yang mereka lihat. Gereja ini namanya Gereja Maria, gereja besar di negeri Habasyah. Waktu hijrah para sahabat dari Mekah ke Habasyah, Ethiopia, pertama, hijrah yang pertama. Dan Nabi SAW kan tidak ikut ya. Sebagian sahabat. Mereka bangun di kuburnya itu tempat peribadatan. Dijadikanlah kuburnya itu tempat peribadatan. Karena itu menjadikan masjid sebagai kuburan, itu maknanya luas sekali. Dan mereka gambar, mereka lukis, mereka buat pahat patung. Berbagai macam pahatan, patung-patung atau lukisan. Gambar-gambar yang berbentuk. Wasawwaru fihi tilkas suwar. Dan di dalam gereja itu mereka buat patung-patung, gambar-gambar yang terpahat dan terlukis, tergambar. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa mereka itu apabila ada di tengah-tengah mereka orang yang saleh mati dan mereka bangun di kuburnya itu masjid dan mereka melukis, memahat dengan pahatan dan lukisan gambar, maka mereka itu syiralul khalqi 'indallahi yaumal qiyamah. Pada hari kiamat mereka itu seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Oleh karena itu yang menjadikan masjid sebagai kuburan, yakni membangun masjid di kubur atau mengubur mayit di masjid, atau sholat menghadap ke masjid, sholat menghadap ke kubur,
dan menjadikan kubur itu sebagai kiblat dan membangun kubur dengan kubah dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam hadis yang mulia ini. Oleh karena itu kuburan pada masa Nabi SAW sama semuanya, tidak berbeda antara Nabi SAW dengan yang lainnya. Antara orang yang saleh, orang yang besar dengan yang di bawahnya. Antara sahabat dengan tabi'in, tabi'in dengan tabi'ut tabi'in. Sama kuburnya. Tanah. Rata. Paling-paling itu sisa dari galian saja. Apabila lebih, maka itu diratakan. Sama, kubur Nabi yang mulia seperti itu. Tapi antum lihat bagaimana sebagian manusia mengubahnya. Kubur dibangun megah seakan-akan istana. Padahal kubur Nabi, kubur para sahabat sama. Tidak ada perbedaan. Tidak ada yang membedakannya kecuali amal. Tidak disucikan oleh para sahabat lebih dari apa yang telah disyariatkan Rabbul Alamin. Aisyah mengatakan, kalau seandainya tidak dikhawatirkan nanti manusia mengikuti ahlul kitab Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, niscaya kubur Nabi akan ditampakkan ke hadapan manusia. Tapi para sahabat menjaga, karena mereka telah ditarbiyah oleh Nabi yang mulia di banyak hadis. Nabi mengulang-ulang, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kemudian beliau juga mengatakan, la taj'alu qabri 'aidan. Jangan kamu jadikan kuburku tempat perayaan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu, dikhususkan dan manusia berkumpul di situ seakan-akan hari raya yang berulang terus. Jangan. Dan lain-lain, banyak sekali hadis-hadis beliau. Maka para sahabat belajar dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat mengamalkannya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat? Maka para sahabat mengubur di rumah beliau, rumah istri beliau Aisyah, karena beliau mati di situ. Dan setiap nabi yang mati di suatu tempat, maka ia dikubur di tempat tersebut. Tidak boleh dipindahkan. Tidak boleh dipindahkan di tempat tersebut. Dan tidak ditampakkan sama sekali. Enggak ada orang melihatnya. Di rumah Aisyah tertutup, ditutup oleh Aisyah. Ada hordengnya, ada pintunya tutup, tidak boleh orang lihat. Kalau ada orang mau lihat, izin kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Begitu para sahabat. Tidak ditampakkan. Kalau ditampakkan terang-terangan seperti dikubur di Baqi, tampak jelas, maka dikhawatirkan manusia nanti akan menjadikan kubur itu sebagai
masjid atau aid dan lain sebagainya, maka timbullah peribadatan. Padahal beliau telah berdoa kepada Allah, jangan kau jadikan kuburku berhala yang disembah. Allah ijabahkan. Terjagalah kubur Nabi yang mulia SAW sampai hari ini. Ada kita melihat kuburnya? Enggak ada. Kecuali yang diizinkan oleh pemerintah Arab Saudi. Dibuka kuncinya. Begitu juga awalnya para sahabat. Enggak ada sahabat yang melihat Yasa dikubur di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Abu Bakar meninggal, di situ dikubur, dan Umar ketika akan wafat dia minta izin untuk dikubur bersama dengan 2 orang sahabatnya, Nabi SAW dan Abu Bakar. Minta izin dulu kepada Ummul Mukminin, diizinkan. Kemudian ditutup rapat. Tidak ada yang berani masuk. Bahkan orang yang paling dekat kepada Ummul Mukminin pun tidak berani, kecuali minta izin kepada Ummul Mukminin Aisyah. Terjagalah kubur Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Lihat, diubah lagi oleh kaum kuburiyun. Kubur-kubur tertentu sengaja ditampakkan, diiklankan, ini kubur dari wali fulan, barangkali sebagiannya dusta, bukan kubur, tapi orang-orang buat. Dan itu terbukti sebagian. Ini kubur keramat, ini kubur wali fulan. Orang berdatangan. Ini menyalahi sunnah. Dan itu menjadikan kubur sebagai tempat peribadatan. Orang beribadah di situ. Padahal kubur bukan tempat peribadatan. Dan salat di situ tidak sah. Ya. Nah, untuk kalau kubur itu tidak dikeluarkan dulu, kubur kaum musyrikin, maka itu tidak boleh terkena hadis la'anallahul yahud. Apabila sudah dibongkar dan dijadikan masjid, boleh. Dalilnya dibawakan oleh Al-Imam, hadis nomor 428. Jadi, pertama, Al-Imam menjelaskan terlarang menjadikan kubur sebagai masjid. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Warith an Abi Tayyah an Anas qala قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. yakni beliau hijrah dari Mekah, kemudian singgah pertama di Kuba. Di situ beliau mendirikan masjid yang terkenal dengan Masjid Kuba. Setelah dari Kuba, beliau datang ke Madinah, ke tempat yang tinggi. Dan di situ ada beliau singgah di salah satu suku yang disebut suku dari Bani Amr bin Auf.
kebiasaan orang-orang Arab ya, dari dahulu sampai sekarang, dan mudah-mudahan tidak berubah. Apabila mereka datang dari satu negeri ke negeri yang lain, kalau ada keluarga mereka atau ada hubungan keluarga, maka mereka singgah di tempat keluarga mereka. Dulu kakek-kakek saya ini ya, itu datang dari Yaman ke Indonesia, ada yang ke Malaysia, ke Indonesia, bertebaran di mana-mana. Mereka mencari ada tidak keluarga mereka yang terlebih dahulu singgah datang ke sini, maka mereka di tempat itu. Begitu juga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bani Amr bin Auf ini masing ada hubungan keluarga dengan beliau. Beliau tinggal di situ selama 14 malam, 2 pekan kurang lebih. Kemudian beliau mengutus orang untuk menemui Bani Najjar. Maka Bani Najjar pun datang dengan menggantungkan pedangnya, barangkali di belakang sini atau di sini. Anas mengatakan, seakan-akan aku melihat kepada Nabi SAW, beliau berada di atas untanya, sedangkan Abu Bakar, dan Abu Bakar As-Siddiq membonceng di belakang beliau. Dan para petinggi dari Bani Najjar berada di sekeliling beliau. Jadi setelah 2 pekan kurang lebih beliau di suku Amr bin Auf. Kemudian beliau mengutus orang kepada Bani Najjar yang mempunyai sebidang tanah yang cukup luas. Beliau memanggilnya, kemudian beliau berangkat bersama Abu Bakar, membonceng di belakang beliau, dan beliau mengendarai untanya. Dan Bani Najjar mengikutinya, berada di sekeliling beliau. Sehingga beliau menghentikan untanya hatta alqa bi fina'i Abi Ayyub. Beliau memberhentikan untanya di halaman rumah Abu Ayyub. Rumah Abu Ayyub. Dan beliau suka untuk sholat di mana saja beliau mendapati waktu sholat. Di mana saja beliau mendapati waktu sholat, beliau sholat. Dan beliau pun pernah sholat di kandang-kandang kambing. Ini sebelum dibangun masjid. Dan beliau memerintahkan untuk membangun masjid. Nah, ini pertama kali beliau membangun masjid. Dari sini kita mengetahui kedudukan masjid demikian besar. Karena tempat bertemunya kaum muslimin setiap hari. Tidak dapat tidak, kaum muslimin harus bertemu, saling berkenalan, dan sholat merapat. Maka beliau memanggil orang-orang dari Bani Najjar, dan beliau bersabda kepada Bani Najjar, "Ya Bani Najjar, samuni bihaitikum hadha." Hai Bani Najjar, sebutkan kepadaku harga kebun kamu ini berapa harganya, aku mau beli. Oh, enggak diambil, beli. Itu dibeli. Dan harga ditentukan oleh yang memiliki kebun. Maka Nabi katakan, "Saminuni."
Berapa harganya? Tentukan harganya kepadaku, hai Bani Najjar, kebun kamu ini. Untuk apa? Untuk dijadikan masjid. Jadi pertama kali Nabi SAW datang bangun masjid. Fungsi masjid, tempat berkumpul kaum muslimin, rumah peribadatan terbesar, dan madrasah terbesar kaum muslimin, dan memiliki kekuatan yang besar. Dengan syarat difungsikan sesuai atau dimakmurkan sesuai dengan apa yang ada di dalam sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Saya sebutkan lagi keterangan tentang manhaj para sahabat. Ketika mereka akan mendirikan sholat, qomat telah dikumandangkan. Maka rapikan saf. Salah seorang tabi'in pernah bercerita, saya mendatangi Utsman bin Affan dan qomat telah dikumandangkan. Saya berbicara ada keperluan. Bicara yakni agar beliau menentukan sesuatu kepada saya, yakni barangkali ada tugas dan lain sebagainya. Terus bicara, qomat sudah kumandangkan. Utsman berdiri dan sambil meratakan dengan sandalnya kerikil, menunjukkan mereka sholat dengan sandal karena alasnya kan pasir dan tanah, kerikil, sambil diratakan oleh Utsman. Lama itu, ngobrol terus. Sampai datang orang-orang yang diutus oleh Utsman untuk meluruskan saf. Karena Utsman mewakilkan beberapa orang untuk merapatkan saf. Begitu manhaj sahabat. Nunggu bukan sebentar, itu lama. Menunjukkan yang sholat ketika itu mungkin ribuan di Masjid Nabawi itu. Ada yang seperti itu kita sekarang? Lihat manhaj para sahabat. Tabi'in itu masih ngobrol terus. Ngobrol saya sama Utsman di depan imam sini. Utsman udah berdiri sambil meratakan dengan kakinya kerikil-kerikil itu. Dia ngobrol terus. Orang-orang itu belum datang yang diutus Utsman untuk rapat, rapat. Begitu sahabat memenuhi perintah Nabi untuk merapatkan saf. Diutus orang, Utsman utus orang. Datanglah orang-orang itu, bahwa saf sudah rapat, rapi semuanya. Lalu Utsman berkata kepada tabi'in itu, istawi fi saf, lurus dalam saf, masuk antum, udah saf, masuk dia. Baru Utsman takbir, Allahu Akbar. Nggak ada usolli. Nggak ada baca. Istawi fi saf, kita dibilang sama tabi'in, masuk antum ke saf, lurus. Sekarang kita akan sholat. Begitu. Ini manhaj. Sebagaimana mereka merapat ketika perang. Rabbuna mengabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Surat apa? As-Saff. Begitu manhaj para sekarang nggak ada. Paling kita tahu terus ini nggak bisa. Kapan bisa diterapkan? Jika masjid itu kita yang menguasainya, kita imam rawatibnya, bukan imam
freelance-nya, apa namanya, apa ya, ya kadang-kadang disuruh gantiin imam, nggak bisa kalau masjid. Masjid itu kita dan untuk diajarkan, tentu bertahap, tidak bisa langsung situ. Orang kita bisa marah, pelan-pelan. Imam dulu luruskan seperti Nabi, pundaknya di ini. Itu kalau kita yang memiliki masjid, kita yang menguasainya. Masjid itu masjid kita, bukan masjid pinjaman. Masjid kita. Bangun sendiri, itu pentingnya membangun masjid. Dulu saya berdua, Ustadz Yazid, terus-terusan menganjurkan kepada orang-orang kaya itu untuk bangun masjid di Jakarta ini. Terus sampai Ustadz Yazid tidak mau lagi. Beliau saya, susah orang-orang ini katanya. Bangun masjid di Jakarta. Ya sudah, karena itu tanggung jawab mereka. Tanggung jawab ilmu kita. Tanggung jawab mal mereka. Masing-masing ada tanggung jawabnya. Lihat tuh Usman. Keren. Itu yang namanya keren. Cari arti keren di kamus besar bahasa Indonesia. Diri Usman terus diri. Ngobrol, saya ngobrol. Sudah komat itu. Karena tabiin tahu pasti lama ini. Bukan orang diutus ini suruh rapet ya kan. Ngobrol dia. Ngobrol terus, ngobrol. Sampai orang-orang yang diutus Utsman datang. Mungkin sahabat, mungkin tabiin. Menyatakan bahwa saf semua sudah rapi. Baru Utsman bilang sama tabiin itu. Istawi fis shaf. Masuk antum ke shaf, lurus. Baru kabbar, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini manhaj yang besar dan agung. Betul-betul menerapkan apa yang diperintah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nabi SAW kan di banyak hadis kan, awas kamu, jangan sekali-kali tidak merapatkan saf, bengkok sana, bengkok sini, nanti Allah akan memperselisihkan hati-hati kamu. Kan akibatnya besar sekali. Tapi belakangan kita mengecilkan permasalahan saf dan tidak mengajarkannya dan tidak tahu bagaimana ngerapat. Ada yang kakinya renggang serenggang-renggangnya. Ini korupsi ini. Mengambil hak orang. Yang harusnya bisa 2 orang, dia sendiri gitu, gagah. Ada yang hanya kaki saja ngerapat, bahunya tidak. Enggak mengerti. Harus diajarkan. Nah, pengajarannya itu diterapkan ketika sholat. Jadi imam. Nah, gitu. Dan bertahap. Terus sampai ada marbot-marbot masjid itu mengurus saf. Nanti itu belakangan. Terus, karena kalau langsung tentu tidak bisa kaum kita. Pelan-pelan diajarkan keutamaan perintah saf, keutamaannya, larangan bengkok dan seterusnya. Dan imam dulu rapikan. Sehari, 2 hari, dan itu berbulan tentu. Terus sampai saatnya seperti sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Nah, itu manhaj ikhwan. Ya. Qalu Bani Najjar menjawab, la wallahi la natlubu thamanahu illa ilallah. Tidak, demi Allah, kami tidak mencari uang, tidak mencari harganya,
kecuali dari Allah. Yakni kami infakkan, wakafkan tanah ini untuk masjid. Nggak mau dibeli, kasih. Ya. Faqala Anas, maka Anas mengatakan, fakana fihi ma aqulu lakum. Maka di perkebunan itu, di kebun itu, seperti yang aku katakan kepada kamu. Ini ada Anas berbicara kepada tabi'in. Ada kuburul musyrikin pertama, kubur-kubur kaum musyrikin di kebun itu. Yang kedua, wa fihi kharib, ada reruntuhan bangunan apa. Yang ketiga, wa fihi nakhlun, ada perkebunan kurma, pohon-pohon kurma. Ada 3. Ada kuburan, ada reruntuhan, ada pohon-pohon kurma. Yang tentu sudah tidak terurus pohon kurmanya ini. Maka bagaimana cara membangun masjidnya? Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kuburil musyrikin fanubishat. Syahid di sini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kubur-kubur kaum musyrikin itu dibongkar. Kemudian summa bil kharib fasuwiyat. Reruntuhan itu diratakan. Wa bin nakhli faquti'a. Dan pohon-pohon korma itu dipotong-potong, fasaffun nakhla qiblatal masjid. Dan dijadikan sap-sap pohon-pohon korma itu sebagai arah kiblat masjid. Wa ja'alu idadataihi al-hijara, di antara dua itu di pohon-pohon di iniannya, di antara dua pohon korma itu dikasih batu, tembok. Wa ja'alu yankuluna as-sakhra, dan mereka pun, yakni para sahabat bersama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, turut bekerja membawa bahu-membahu membawa batu-batu. Wa yartajizuna, dan mereka bersyair dengan syair yang mirip dengan lagu, nyanyi seperti gina, tapi bukan nyanyian yang merdu-merdu, bukan. Jadi syairnya itu berirama. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama mereka, wa huwa yaqulu, dan beliau pun turut mengucapkan, Allahumma la khaira illa khairul akhirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Padahal di dunia ada kebaikan yang banyak, tetapi kebaikan yang hakiki hanya ada di akhirat. Di dunia ada kebaikan, tapi ada kejahatan. Tapi di akhirat murni semuanya kebaikan. Yang dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ya. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Ampunilah orang Ansar dan orang muhajirin. Didahulukan Ansar karena bersesuaian dengan lantunan syair. Gitu. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Gitu. Ya, ini mereka para sahabat mengucapkan itu untuk semangat bekerja. Sedang bekerja di sawah, mereka suka bersyair, dan kadang-kadang syairnya itu berirama. Demikian. Ya. Berarti terjawablah pertanyaan dalam bab ini, hal tunbashu kuburu musyrikil jahiliyah wa yuttakhadhu makanuha masajid. Bolehkah dibongkar kubur-kubur kaum musyrikin dan dijadikan tempat itu sebagai masjid? Jawabnya boleh, karena asal Masjid Nabawi yang sekarang ini
adalah kepunyaan Bani Najjar yang mereka menginfakkan, mewakafkan di jalan Allah. Mereka tidak cari harga, tidak cari uang, kecuali mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ diterangkan oleh Anas bin Malik, ada pekuburan kaum musyrikin, ada reruntuhan, ada pohon-pohon kurma. Maka Nabi SAW memerintahkan pertama kali kubur-kubur itu dibongkar. Tidak boleh ada kuburan. Dan reruntuhan diratakan, bersihkan. Pohon-pohon kurma dipotong-potong dan batangnya dijadikan untuk sap arah kiblat. Dan di antara dua batang itu dikasih tembok batu. Para sahabat membawa itu. Cara mereka dahulu. Dan atapnya tentu pelepah kurma itu. Jadilah Masjid Nabawi seperti itu. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq tidak ada perubahan. Perubahan besar-besaran pada zaman Utsman bin Affan. Ya. Tetapi rumah Ummahatul Mukminin yang berada di sekeliling masjid berdampingan dengan masjid, khususnya hujrah bilik Aisyah radhiyallahu taala anha, itu berdempet dengan masjid. Ya. Nah itu tetap saja. Nah pada zaman tabi'in diperkirakan kuat para sahabat sudah tidak ada lagi yang hidup. Maka khalifah saat itu Abdul Malik bin Marwan memerintahkan gubernur Madinah waktu itu atau wali kota Madinah waktu itu Umar bin Abdul Aziz untuk meluaskan, yakni mengadakan tausiah, perluasan Masjid Nabawi. Karena orang semakin banyak, jadi perlu perluasan masjid. Dan mau tidak mau, Umar bin Abdul Aziz menerima perintah dari khalifah itu. Beliau memanggil para fuqaha, para ulama. Dulu para fuqaha itu terkenal, yakni orang-orang alim, bukan ahli fikih saja, alim hadis, Quran. Khususnya fuqaha sab'ah, 7 orang ulama besar di Madinah, atau tambah 3 orang jadi 10 orang. Musyawarah di antara Sa'id bin Musayyab, diajak musyawarah oleh Amir, yakni Umar bin Abdul Aziz. Akan ada perluasan masjid. Dan pasti rumah-rumah Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin akan tergusur. Semua para ulama itu sepakat mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Tidak setuju. Nah, ini bolehnya berbeda pendapat, berbeda ijtihad antara umara dengan ulama. Beda. Enggak setuju semua. Apalagi Sa'id bin Musayyab. Enggak. Biarkanlah rumah-rumah Ummahatul Mukminin tetap ada. Karena itu melambangkan kezuhudan pada masanya. Sederhana. Apalagi di situ ada bilik Aisyah. Itu ada rumah Aisyah. Tidak setuju. Maka Umar bin Abdul Aziz menyampaikan pendapat para ulama kepada khalifah, amir tertinggi. Amir tertinggi. Maka
Amir Khalifah, yakni Abdul Malik bin Marwan, tetap mengeluarkan perintah tidak dapat tidak harus diadakan perluasan masjid. Maka Umar bin Abdul Aziz pun sebagai bawahannya menuruti dan berkata kepada ulama, tidak dapat tidak perintah khalifah harus dijalani. Para fuqaha tetap tidak sependapat, tetapi tidak menentang tentu. Begitu. Gitu. Boleh beda ijtihad antara amir, umara dan ulama. Para ulama tetap tidak menyetujui. Salah satu ulama mengatakan kalau tidak dapat tidak, ya, maka harus ada kehati-hatian. Begini ada saran, saya agak lupa apa pembicaraannya gitu ya. Harus begini, yakni jangan sampai kubur Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam masuk nanti ke dalam masjid dan itu terlaknat. Dari zaman para sahabat dan terus sampai pada zaman Umar bin Abdul Aziz yang menjadi wali kota Madinah saat itu, kita mengetahui bahwa kubur Nabi SAW tetap berada di luar masjid. Dan sampai terjadi perluasan pun dibongkar, itu di luar masjid. Dan tertutup terus. Begitu para tabi'in menjaganya. Tidak tampak. Tidak tampak. Waktu terjadi pembongkaran, sempat terlihat kaki gitu. Kaget itu yang lagi ini. Khawatir ini kaki Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Lalu seorang tabi'in, ulama saya lupa siapa ya, mengatakan enggak, ini Urwah bin Zubair kalau tidak salah. Urwah bin Zubair mengatakan, tidak, ini bukan kaki Nabi SAW, ini kakinya Umar. Kakinya Umar. Udah selamat itu. Kalau dikuburkan Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ya. Udah selamat. Terus ditutup rapat dan tidak masuk ke dalam bagian masjid, ya, tidak masuk ke dalam, agar orang tidak sholat menghadap ke kubur. Itu dijaga betul oleh para sahabat, dijaga oleh para tabi'in, satu tabi'in. Kalau sahabat jelas sudah dikubur di rumah Aisyah dan ditutup oleh Ummul Mukminin. Tidak ada orang boleh berani melihat kubur Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nanti kita akan baca sebagian hadisnya. Nah, pada zaman tabi'in pun demikian sampai pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Beliau yang meluaskan masjid seluas-luasnya dan membongkar rumah-rumah ummahatul mu'minin yang tentu mereka sudah wafat. Tidak ada seorang pun sahabat saat itu. Dan dimusyawarahkan kepada para fuqaha, dan para fuqaha condong tidak boleh menggusur rumah-rumah ummahatul mu'minin, tetapi khalifah berbeda pendapat. Dan Umar bin Abdul Aziz harus melaksanakan perintah khalifah, tidak dapat tidak. Beliau mengatakan kepada para fuqaha, para ulama, tidak dapat tidak, perintah khalifah harus dilaksanakan. Maka terjadilah perluasan besar-besaran. Sebagian ulama berikan masukan kepada Umar bin Abdul Aziz. Saya lupa. Ya. Akhirnya jadi, tapi tetap tidak masuk ke dalam masjid kelihatannya, ya, dan tetap tertutup, tidak tampak kubur Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersama dua orang sahabatnya, tertutup.
Terus masa berlalu sampai sekarang tentu tidak ada orang bisa melihatnya langsung. Terjaga kubur Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Rabbuna ijabahkan doa beliau agar tidak dijadikan kubur beliau berhala yang disembah. Ya, nah gitu. Dan kuburnya biasa, tanah biasa. Tidak dimegahkan, enggak, itu ditutup saja. Waktu di rumah Ummul Mukminin kan ditutup, dibatasi itu. Dengan pintu, dengan tirai. Setelah ada Umar di situ, tirai. Tutup. Jadi orang kalau mau lihat itu izin dulu kepada Aisyah dan baru bisa ngelihat. Dan tidak ada sahabat yang datang gitu, enggak ada. Orang kalau mau beri salam ya lewat yang tempat lain, beri salam. Enggak ada yang datang. Sampai orang dekat kepada Aisyah, keponakannya, tidak berani masuk tanpa izin Ummul Mukminin. Dan para sahabat tahu diri. Terjaga kubur Nabi yang mulia. Jadi hujjah kaum kuburiyun tidak tepat bahwa kubur Nabi SAW di masjid. Tidak, karena para sahabat tidak mengubur Nabi SAW di masjid. Tidak. Kalau terjadi peluasan dan mungkin masuk, itu ditutup. Dan orang tidak bisa salat menghadap ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai hari ini terjaga betul-betul. Tidak boleh ditampakkan kubur Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu. Barangkali ini ikhwan ada hadis bab yang ke satu lagi ya. Bab ke-49 Babus salati fi marabidil ghanam. Bab salat di kandang kambing. Ini dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Dibawakan hadis ke-429 dari jalan Anas. Beliau berkata, adalah di situ ada tertulis Rasulullah atau Nabi? Nabi. Ada ini ada nih. Nabi ya. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابد الغنم ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابد الغنم قبل أن يبنى المسجد. Anas bin Malik radhiyallahu taala an menceritakan kepada kita bahwa Nabi SAW biasa salat di kandang kambing. Kemudian Syu'bah mengatakan, yakni salah seorang rawi, bahwa dia mendengar syekhnya yaitu Abu Tayyah mengatakan sesudah keterangan bahwa Nabi SAW salat di kandang kambing,
adalah sebelum dibangun masjid. Setelah dibangun masjid, maka beliau tidak lagi sholat di kandang-kandang kambing. Tetapi beliau membolehkannya. Ketika ditanya, boleh tidak? Boleh. Bagaimana kalau di kandang unta? Jangan. Kandang unta tidak boleh. Tetapi Al-Imam Al-Bukhari pada bab ke-50 memberikan judul Babus Salati fi Mawadhi'il Ibil. Bab salat di tempat-tempat unta. Yakni beliau dengan mawadhi, lebih umum sifatnya. Seakan-akan kata Al-Hafidh, beliau mengatakan bahwa hadis yang membedakan antara salat di kandang kambing dan di kandang unta tidak sesuai dengan persyaratan beliau. Kemudian Al-Hafidh mengatakan, akan tetapi hadis-hadis tersebut mempunyai jalan yang banyak dan kuat. Yakni hadis yang membedakan salat di kandang kambing dan di tempat-tempat unta. Itu kuat sekali. Walaupun tidak atas syarat Bukhari. Kemudian beliau mengisyaratkan minha, di antaranya hadis Jabir bin Samurah inda Muslim. Di antaranya hadis Jabir bin Samurah riwayat Muslim. Kemudian hadis Al-Bara bin Azib riwayat Abu Dawud. Kemudian hadis Abu Hurairah riwayat At-Tirmidzi. Kemudian hadis Abdullah bin Mughaffal riwayat An-Nasa'i. Kemudian hadis Sabrah bin Ma'bad riwayat Ibnu Majah. Begitu banyak hadis. Dan ini harus diterima walaupun tidak sesuai dengan syarat Al-Imam Al-Bukhari. Dan Bukhari tidak meriwayatkan satupun hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Tetapi hadis-hadis tersebut apabila telah sah, maka wajib terima. Bukhari membawakan hadis, yakni hadis ke-430 dengan syaratnya sampai kepada Nafi'. Qala, berkata Nafi', ra'aitu Ibn Umar yusalli ila ba'irihi wa qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Aku pernah melihat Ibnu Umar salat menghadap untanya. Dan Ibnu Umar mengatakan bahwa aku pernah melihat Nabi SAW melakukannya. Ini berbeda antara salat di tempat-tempat unta dengan salat menjadikan unta sebagai sutra. Bisa didudukkan. Bisa didudukkan. Tidak berarti ini bolehnya salat di tempat-tempat atau di kandang unta. Karena telah ada begitu banyak hadis yang membedakan antara salat di kandang kambing boleh dengan salat di kandang unta atau tempat-tempat unta turun di situ ya, parkir itu. Tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, barangkali ini ikhwan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Di lain waktu kita sambung lagi insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.